Brak, air memaksa masuk ke dalam kamar rawat inap. Hujan hanya bisa mematung di ambang pintu. Tangisnya yang memang tidak berhenti sejak dari kampus justru semakin histeris saat melihat sang istri terkulai lemah dan tidak berdaya. Kakak? Reza dan Melisa langsung tersentak kaget saat melihat putra sulung mereka datang dengan tiba-tiba. Enggak, ini bukan hujan kan, Mah? Istriku baik-baik aja kan, Pak? Kalian lagi bercandain kakak kan? Air hanya masih berdiri di tempatnya, mengelak semua yang ia lihat. Ia terus menggelengkan kepalanya dengan sorot mata begitu sendu. Kakak, sabar ya sayang. Melisa bangkit dari duduknya menghampiri si sulung. Air menepis tangan Melisa yang ingin mengusap lengannya. Kak, Reza ikut menghampiri setelah menarik tangan sang istri agar menjauh. Kak, kakak samperin dulu hujannya ya. Ajak Reza pada si sulung. Dia paham jika kini putranya pasti sedang syok. Itu bukan hujan, Pak. Elaknya lagi. Yuk sini. Reza pelan-pelan meraih tangan Air. Anak sulungnya itu tidak bisa diperlakukan kasar. Jika sudah begini, tentu menghadapinya harus dengan lembut, bukan dengan teriakan atau amarah. Enggak, kakak mau ke hujan. Itu bukan hujan. Hujannya kakak enggak gitu, Pak. Rengeknya terus meronta. Reza langsung memeluk anak kesayangannya. Dia biarkan tangis Air kembali pecah dalam dekapannya, asal semua yang ditakutkan tidak terjadi. Ada papa sama mama, kakak nggak sendiri. Deketin hujannya dulu ya. Ayo minta maaf sama hujan. Dita pria tampan itu sambil berbisik. Air mengangguk lalu mengurai pelukannya. Dia tetap lagi istrinya yang terbaring lemah tidak berdaya di atas ranjang pasien. Selangkah demi selangkah Air semakin mendekat. Tubuhnya bergetar, bahkan kakinya bagai tidak sanggup lagi berdiri. Jan, lirihnya hampir tidak terdengar. Setelah yakin jika yang ia lihat benar-benar hujan, barulah Air mau menyentuhnya meski ragu. Kakak nunggu kamu, kenapa kamu tidur di sini? Yuk pulang, ucapnya sambil terus terisak. Reza mendudukkan Air di kursi sisi berangkar. Dia masih anak, dia ingin anaknya kuat menghadapi ujian pertama dalam 2 tahun pernikahannya itu. Kakak gak bisa jagain kamu ya. Kakak jahat udah biarin kamu kayak gini. Maafin kakak. Air menundukkan wajahnya di atas tangan hujan yang terdapat selang infus. Wajah pucat dengan sedikit kemerahan di pipi serta adanya bekas lakban tidak sedikit pun mengurangi cantik alaminya. Siapa yang udah lakuin ini, Pak? Tanya Air tanpa menoleh. 3 gadis seusia kalian dan 1 pria dewasa, jawab Reza dengan suara berat. Air menyentuh rambut hujan yang tidak lagi berbentuk, bekas guntingan yang dilakukan secara asal dan acak. Membuat rambut yang biasanya tergerai panjang itu kini menjadi tidak beraturan. Belum lagi alisnya yang dulu terukir indah, ternyata ikut menjadi sasaran kebiadaban mereka. Melan mencukurnya hingga tidak menyisakan selai bulu pun di sana. Tangan Air sekarang turun ke area leher, tidak ada luka apapun di sana. Tapi dia langsung mengernyitkan dahinya saat matanya tertuju bagian atas dada. Apa-apaan ini? Geramnya saat menyibakkan sedikit kain penutup bagian dada istrinya. Matanya membelalak sempurna ketika ia dengan jelas melihat begitu banyaknya luka sayatan di daerah area favoritnya selama ia menyandang status sebagai seorang suami. Air tidak bisa membayangkan betapa perihnya sang istri saat diperlakukan sekejam itu oleh orang-orang yang jelas tidak mempunyai hati. Mah, sampai kayak gini? Reza yang tadi menjauh saat Air menyibakkan selimut kini digantikan oleh Melisa yang mendekat. Mereka menyayat bagian dada hujan dengan cutter. Beruntung tidak sampai infeksi, Kak. Jelas Melisa yang kembali menitikkan air mata. Apalagi yang mereka lakukan pada hujan? Tanya Air semakin geram, bahkan dia sudah mengepalkan tangannya. Mereka menyemprotkan cairan bubuk cabai di area sensitif hujan. Itu yang kini jadi prioritas utama penyembuhan oleh tim dokter. Kak, kakak mau kemana? Hei, jajaran para mantan patah hati, sapa Air saat masuk dalam gudang bekas di pinggiran kota yang tentunya jauh dari pemukiman warga. Pika, Melan, dan Sarah menatap penuh amarah dan takut ke arah Air yang berdiri di hadapan mereka dengan tangan ia lipat di dada.
Abang ikat mereka kenapa kayak tolong sih? Protes Air saat memperhatikan 3 wanita di hadapannya itu. Lontong kak, jelas Langit yang kesal karena dia diminta ikut oleh si sulung. Tapi lucu sih, kayak pocong masih hidup sebelum dibungkus kain putih. Cetus Bumi menimpali. Jangan ngadi-ngadi ya, ngomongin setan di sini, sentak Air. Lalu dia menggeser langkahnya ke arah Langit. Bumi tersenyum kecut sambil menarik kursi. Ia duduk di atasnya setelah melirik ke arah jam di pergelangan tangannya yang hampir masuk tengah malam. 3 wanita yang diikat di seluruh tubuhnya itu terus meronta ingin dilepaskan. Mulutnya yang dilakban tentu tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Berisik lo pada, ejak Air sembari melangkah mendekat. Lo yang sudah potong rambut istri gue kan? Tunjuk Air pada Melan, salah satu mantan yang sebenarnya sama sekali tidak diingat olehnya. Mau lo potong model apapun, Hujan tuh tetap cantik, gak kayak lo. Mau rambut lo selurus jalan tol begini, tetap aja kan gak pernah bikin gue jatuh cinta. Ledek Air seraya menarik rambut panjang Melan. Gadis biadab itu sampai meringis kesakitan. Air juga mengusap kedua alis Melan yang terukir kecoklatan di atas kedua matanya yang sedang mengalirkan air mata. Ini alis apa celurit sih? Gini amat bentuknya. Hujan tuh gak perlu diukir pakai spidol kayak lo gini juga alisnya udah bagus woi. Ucapnya dengan bangga di sela tawa sumbang yang menggema ke seisi gudang. Air mencoba terus menutupi rasa sedihnya meski jauh di dasar hatinya begitu perih jika mengingat kondisi sang istri saat ini yang begitu sangat memprihatinkan. Nanti gue botakin juga ya, biar lo bisa lihat tuyul di sini, kekeh pemuda tampan itu. Langit dan bumi yang duduk berdampingan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menahan kantuk. Sedangkan Air terus melangkah menghampiri Sarah. Lo siapa sih? Emang kita kenal sampai pacaran? Tanya Air dengan raut wajah kebingungan. Sarah menggelengkan kepalanya sambil meronta. Kalau gak kenal dan gak pernah pacaran, terus lo mau apa? Ikutan nyiksa Hujan? Sakit jiwa nih cewek. Sentak Air kesal sambil mencengkeram wajah Sarah yang tidak terlalu cantik. Apa? Mau gue gampar biar makin jelek? Hah? Tawarnya tidak main-main. Air yang sudah melayangkan tangan langsung mengurungkan niatnya karena sebenarnya dia masih belum tega menyakiti fisik seorang wanita. Dan itu adalah pesan yang selalu bapaknya katakan. Hi, gemes banget gue sama lo. Lindes muka lo pakai bulldozer boleh kali ya? Biar hancur sekalian. Sarah langsung menjerit histeris. Dia tidak bisa membayangkan jika Air benar-benar melakukan hal itu kepadanya. Air meninggalkan Sarah dan Melan karena kini dia sedang berjalan menuju Vika, gadis yang paling parah menyiksa istrinya. Bukan hanya tubuh yang dirusaknya, tapi juga mental Hujan yang kini terancam karena kelakuan biadabnya. Hai Vik, sapa Air. Ada masalah yang emang belum kita selesaikan di antara pacar gue? Gue akui, lo yang paling perhatian sama gue, lo yang gak pernah marah sama gue, padahal jelas gue gak pernah peduli sama lo. Tapi apa gue harus pertahanin lo yang jelas udah gak perawan? Kasian banget kerja ke gue, dapat lawan bekasan kayak lo. Ejak Air yang memang tahu betapa bebasnya pergaulan mantannya itu. Vika menatapnya langkah Air. Dia tidak menyangka jika pemuda tampan di hadapannya itu tahu jika selama ini dia tidak suci lagi. Sadis banget lo ya, udah ngerusak lahan gue. Air mengatakannya penuh dengan emosi mengingat sudah hampir seminggu ini dia sama sekali tidak menyentuh Hujan karena gadis halalnya itu sedang berhalangan. Dan dengan kejadian ini sudah bisa dibayangkan jika dia akan mengalami puasa panjang tanpa tahu batas pastinya. Lo bisa bayangin gak sih? Perihnya kayak apa? Tanya Air serius. Nggak bakal tahu deh kayaknya kalau belum nyobain sendiri, ya kan? Tambahnya lagi dengan menarik turunkan alisnya. Air memang akan membalaskan rasa sakit istrinya dengan sikap yang sangat tenang, tidak membabi buta seperti orang gila. Si tampan yang hatinya sedang terluka itu berjalan menuju nakas dekat kursi yang diduduki Langit dan Bumi. Kalian nggak mau bantuin kakak? Tanya Air pada abang juga adik kembarnya. Enggak, jawab mereka berbarengan. Jahat sekali Anda berdua, membiarkan saya bekerja sendiri. Ketus Air dengan tangan ia letakkan di pinggang. Perkataannya itu tentu membuat Langit tertawa.
Udah lanjut sana, abang ngantuk. Kalau udah kelar bangunin ya. Enak aja, protes si sulung sambil menarik tangan Langit. Langit yang tidak dibiarkan tidur kembali duduk di sisi bumi. Dia sandarkan kepalanya di bahu adik keduanya itu. Kak, semalam kita mimpi apa sih? Kok tiba-tiba ada di sini? Terus nonton si kakak lagi main-main gitu? Bisik Langit. Nggak tahu, aku kira bakal berantem. Taunya cuma diceramahin, bikin ngantuk. Abang bawa permen gak? Tanya Bumi yang sudah menguap berkali-kali. Ada nih, jawab Langit. Ia merogoh kantong celananya. Peltak. Aku permennya, abang gegangnya, ya? Gagah Bumi saat menyodorkan stik permen pada Langit. Sedangkan dia sudah lebih dulu menghisap permen pemberian abangnya. Untung kamu kakaknya adek ya, saut Langit menahan kesal. Air yang sudah mencolokkan kabel clipper hair kini bersiap melayangkan aksinya. Target pertama tentu kepada Melan. Bang, mau diapain nih rambut jalan tolnya? Tanya Air meminta pendapat pada Langit. Ronaldo, jawab Langit asal dengan mata setengah terpejam. Air mengangguk sambil mengacungkan jempolnya. Melan terus meronta. Dia menghindar saat alat cukur berwarna putih itu sudah diarahkan kepadanya. Lo bisa diem gak? Ini tuh alat luar biasa banget. Kalau lo gak mau diem, bukan cuma kepala lo yang botak, tapi semua bulu di badan lo bisa rontok, gak bersisa. Sentak Air. Air mulai menggerakkan alat tersebut sambil cekikikan. Dia begitu menikmati perannya sebagai tukang cukur dadakan tengah malam. Melan menunduk dengan perdarahan air mata. Dia yang telah merontak kini pasrah saat rambut bule lurusnya berserakan di lantai. Selesai, seru si sulung sambil bertepuk tangan. Dia puas saat melihat kepala Melan yang botak. Dia hanya menyisakan sedikit rambut di atas kening gadis jahat itu. Bang, Ronaldo nih, pergi ke Air sambil tertawa. Usai mencukur Melan, kini saatnya dia melanjutkan pada Sarah. Gadis kedua yang sama jahatnya, padahal jelas dia dan Hujan tidak memiliki urusan apapun dengannya. Lo mau gue model jalan gitu? Diam ya, jangan banyak bergerak, oke? Nanti nggak bagus. Air terkekeh dengan imajinasinya sendiri. Kini dengan lihainya, alat cukur itu kembali memporak-porandakan rambut sebahu milik Sarah. Air membuat kepala gadis sakit jiwa itu hanya memiliki sedikit-sedikit rambut yang tersisa. Dia tidak mencukur habis semuanya. Dia sengaja membuat kepala gadis itu nanti terlihat aneh dengan ceplokan-ceplokan bulu di kepalanya. Nah kan, kalau mau sakit, jangan jiwanya doang, tapi orangnya juga sekalian. Air kembali tertawa. Sekarang dia menggeser langkahnya ke arah Pika, satu-satunya wanita yang paling dia benci di muka bumi ini. Lo gue botakin semua aja ya. Males gue deket-deket sama lo. Hawanya gue pengen lihat lo ditelan sama anaconda di sungai Amazon. Wow, Vika langsung tersentak kaget saat tangan Air mendekat ke arah wajahnya. Tidak sampai 5 menit, kini kepala Vika sudah botak pakai pola. Tak ada selai pun yang tersisa lagi. Setelah semua gadis di dekatnya kini tidak lagi berambut, dia kembali ke dekat nakas untuk mengambil satu bungkusan. Sambil tertawa senang, dia mengoleskan krim berwarna putih ke kepala 3 gadis itu. Kalian bakal seumur hidup kayak gini, gak akan punya rambut lagi, ucap Air dengan sangat puas. Apalagi saat mereka menjerit histeris di balik lakban yang menutup mulutnya. Sekarang giliran kita main masak-masakan, oke?